Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Abdul Basit dengan NIP 19930172025211008 dengan jabatan Penata Layanan Operasional di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon. Di sini saya akan melaporkan hasil laporan rencana aksi perubahan pengenalan nilai dan etika instansi pemerintahan bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang berjudul Membangun Akurasi dan Kecepatan Verifikasi Akta Kelahiran dan Akta Kematian. Pada laporan ini, latar belakang yang saya ambil yaitu integrasi SIAK dan optimalisasi verifikasi akta. Yang pertama, dasar hukum dan tuntutan ASN ini berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, di mana ASN harus semakin adaptif terhadap teknologi digital. Yang kedua, penggunaan SIAK terintegrasi, di mana baik cita-cita maupun regional di sini penggunaan SIAK yang terintegrasi dengan database nasional oleh Kemendagri agar pelayanan cepat, akurat, dan akuntabel. Yang ketiga, urgensi penataan proses baik verifikasi akta kelahiran maupun akta kematian, di mana pengoptimalisasinya meliputi beberapa hal. Yang pertama, meminimalkan kesalahan dalam penginputan data. Yang kedua, mengurangi kendala teknis. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pelayanan. Dari ketiga integrasi SIAK ini, jika terakomodir dengan baik, maka pelayanan akan berjalan dengan semestinya dan lancar. Dalam aksi perubahan ini saya memiliki maksud dan tujuan. Yang pertama, akselerasi layanan. Mempercepat durasi proses penerbitan dokumen kependudukan secara berkala dan konsisten. Yang kedua, pangkas antrian. Mengurangi waktu tunggu fisik dan digital masyarakat dalam mendapatkan kepastian dokumen sipil. Dan yang ketiga, kinerja prima. Meningkatkan keahlian, ketelitian, serta dedikasi profesionalisme petugas di lapangan. Berkaitan dengan maksud dan tujuan yang tadi saya jelaskan, ini merupakan etika dan tata nilai yang sesuai dengan visi Kabupaten Cirebon maupun nilai utama ASN daerah, di mana visi Kabupaten Cirebon itu sendiri terwujudnya Kabupaten Cirebon yang bersih, inovatif, maju, agamis, dan aman. Yang berkaitan dengan misinya yaitu pembangunan mengedepankan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, adaptif, berbasis inovasi, serta melayani dengan sepenuh hati. Adapun nilai utama ASN di daerah yaitu pertama, integritas. Menjaga kerahasiaan data kependudukan secara mutlak, profesionalisme, bekerja cepat, presisi dan tepat asas. Selanjutnya itu akuntabilitas, menyediakan layanan transparan sesuai standar SOP yang berlaku. Berlanjut ke visi dan nilai pelayanan OPD khususnya di kami yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon memiliki komitmen visi organisasi yaitu mewujudkan peningkatan mutu sistem administrasi kependudukan yang cepat dan mudah bagi seluruh lapisan masyarakat khususnya Kabupaten Cirebon. Adapun moto kami yaitu senyum peduli. Kami melayani dengan prinsip ketulusan, keramahan, keikhlasan, penuh demi kemudahan urusan warga Kabupaten Cirebon. Baik, di sini saya akan menjelaskan
pelaksanaan verifikasi dokumen baik itu akta kelahiran maupun akta kematian. Yang pertama yaitu kehadiran pemohon dan saksi seperti pada gambar di samping. Saya sedang menjelaskan kepada masyarakat di mana formulir pencatatan sipil telah mencantumkan data minimal 2 orang saksi berikut pelapor yang memenuhi syarat administrasi, yaitu memiliki NIK yang aktif agar penginputan nama anak baik di akta kelahiran ataupun NIK dengan status penginputan akta kematian. Yang kedua yaitu kesesuaian data identitas, di mana sebagian besar permohonan telah mencantumkan kesesuaian nama anak, tempat lahir, dan tanggal lahir antara surat keterangan kelahiran dari rumah sakit ataupun bidan dengan basis data kartu keluarga orang tuanya. Yang ketiga yaitu validitas dokumen pendukung, baik itu pemeriksaan kartu keluarga, surat kelahiran dari bidan atau rumah sakit yang ditandatangani oleh dokter, serta keabsahan buku nikah atau akta perkawinan orang tua sebagai dasar penentuan status hukum anak di dalam akta. Adapun persyaratan untuk akta kelahiran itu sendiri, yang pertama formulir F201, yang kedua kartu keluarga, yang ketiga buku nikah, yang keempat surat lahir dari bidan ataupun rumah sakit. Untuk akta kematian sendiri, yang pertama formulir F201, kartu keluarga, KTP pelapor yang meninggal, 2 KTP saksi, dan KTP yang meninggal. Yang keempat yaitu surat kematian dari desa ataupun rumah sakit. Perlakuan terhadap verifikasi akta kelahiran itu sendiri, terdapat catatan 4 jenis akta kelahiran menurut Permendagri nomor 108 tahun 2019. Di mana yang pertama, akta kelahiran anak ayah dan ibu. Ini diterbitkan bagi anak dari pasangan orang tua dengan perkawinan yang sah secara hukum negara. Terbitnya buku nikah ataupun akta perkawinan dari KUA. Yang kedua, akta kelahiran anak ayah dan ibu dengan tambahan frasa, di mana orang tua berstatus kawin di kartu keluarga, namun dokumen pernikahan resmi belum masuk sistem atau nikah siri bersyarat. Yang ketiga, akta kelahiran seorang ibu, di mana lahir di luar perkawinan yang sah secara negara, hanya mencantumkan nama ibu kandung saja. Yang keempat, akta kelahiran anak yang belum diketahui asal usulnya, di mana khusus anak terlantar atau tidak diketahui keberadaan orang tuanya dengan menyertakan berita acara pemeriksaan atau BAP dari kepolisian. Pada beberapa gambar yang saya tampilkan ini, contoh-contoh beberapa verifikasi pelayanan Adminduk secara keliling, ataupun kami pun melakukan jemput bola kepada masyarakat Kabupaten Cirebon demi mendapatkan Adminduk yang dibutuhkan oleh masyarakat, baik itu di tingkat desa atau kecamatan, dikarenakan jarak antara desa baik itu yang ujung barat maupun ujung timur ke kantor kami ke dinas tatkala membutuhkan waktu yang cukup lama, sekitar 1-2 jam. Ada yang dari Losari, ada yang ujung barat dari Ciwaringin, ataupun dari Suranenggala, seperti itu. Akhirnya kami ketika mendapatkan permintaan permohonan pelayanan keliling ini,
kami harus selalu siap melayani masyarakat, dan juga kami pun siap untuk melakukan jemput bola. Seperti itu. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan verifikasi akta kelahiran maupun akta kematian dan juga saran yang perlu saya sampaikan. Kesimpulannya yaitu efektivitas prosedur, di mana sistem verifikasi berbasis dokumen pendukung dan formulir F201 menyaring keabsahan status hukum secara terstruktur. Selanjutnya yaitu akurasi data, guna mencegah manipulasi identitas meski ada kendala ejaan nama pada dokumen historis tertentu. Selanjutnya yaitu faktor penghambat, terkadang pelayanan belum maksimal 100% akibat gangguan teknis maupun non-teknis. Adapun saran dari saya dan Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil mengoptimalkan agar ketelitian petugas entry, di mana lebih teliti lagi dan berhati-hati saat penginputan data serta unggahan dokumen akta kelahiran maupun akta kematian untuk meminimalisir kesalahan pengentrian. Yang selanjutnya yaitu pada unggah dokumen harus lengkap. Pastikan semua dokumen sesuai SOP atau Standard Operating Procedures diunggah secara lengkap. Dokumen yang diunggah menjadi dasar penerbitan akta kelahiran dan akta kematian. Terima kasih. Baiklah, beranjak yang terakhir yaitu terima kasih atas presentasi yang saya sampaikan. Mungkin cukup sampai di sini. Rencana aksi perubahan pengenalan nilai dan etika instansi pemerintahan bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang berjudul Membangun Akurasi dan Kecepatan Verifikasi Akta Kelahiran dan Akta Kematian, yang merajuk pada nilai dan etika instansi, proses akta kelahiran atau akta kematian itu sendiri, dan juga peningkatan terhadap pelayanan publik. Semoga bermanfaat. Senyum peduli.